Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial. Pada kali ini saya akan membahas cara mengerjakan soal di tes Microsoft Excel di sebuah perusahaan. Jadi seperti ini soalnya yang kita lihat. Ini soal tes ya, uji untuk admin. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat sebelumnya format tabelnya. Jadi tinggal kita input datanya ya di dalam. Oke. Sebelumnya kita coba atur dulu untuk regional settingnya. Kenapa? Karena biasa kalau kita mengetik sebuah salah satu harga satuan itu tidak dikenali satuan harganya. Jadi semacam kayak Rp, dia masih terbaca US ya, dolar. Jadi jika teman-teman komputer teman-teman masih terbaca US dollar, tidak terbaca Rp-nya. Jadi cara settingannya seperti ini. Kita masuk di pencariannya, kita tulis kontrol panel. Iya, oke, kontrol panel. Kita masuk di clock and regional. Ya. Setelahnya itu tinggal kita pilih region. Di sini format English, ini format English Indonesia. Ini formatnya kita ganti menjadi format English Indonesia. Kita cari format English Indonesia. Kita tulis saja English ya, ini. Kita cari yang Indonesianya. English Indonesia. Ini. Ya. Setelah kita dapatkan formatnya, tinggal kita klik apply. Ya, apply, baru kita klik OK. Iya. Jadi tinggal kita keluar dari regionalnya. Jadi nanti akan muncul Rp-nya. Ya. Jadi itu salah satu masalah biasa yang kita dapatkan. Tidak muncul Rp pada saat kita mau mengetik sebuah harga. Oke, kita lanjut kembali. Ya, cara pengetikan harganya itu tidak manual ya. Tidak ada yang kita tidak menulis Rp titik spasi 39.00. Itu salah. Jadi yang betulnya itu ya. Yang betulnya itu tinggal kita tulis 39 nolnya 3 tanpa menggunakan titik. Ya, seperti ini. Oke. Terus kita lihat lagi selanjutnya berapa? 35.000. 35.000. Terus kita lihat lagi soalnya 350. Ya. 350.000. Ini 200 sama 225. 200.000. Sama 225. Oh, ternyata saya kurang ya. Ini tinggal ditambah saya nanti 225. Saya kurang datanya. Iya, kita lihat apanya sudah suite presidential front exclusive. Oh iya. Jadi yang kurangnya itu di bagian atas. Saya insert dulu atau saya turunkan saja. Ini saya blok, baru saya tarik seperti ini. Oke, dia turun.
Ini saya kasih naik ke atas. Oke. Ini tinggal saya pasang, saya import kembali datanya. Suite. Iya. Ini 39 kasih naik lagi. Oke, ditarik ya. Jadi kalau mau memindahkan data itu tinggal ditarik seperti ini. Atau kontrol cut, kontrol X ya. Dan kontrol V paste. Ini tinggal kita tambahi 225. Sini 5. Oke, tinggal kita kasih garis. Ini suite presiden top business. Oke, sudah komplit ya. Jadi ini datanya kita sudah komplitkan data prosesnya. Di sini data proses kedua sudah diisi juga. Ya, sudah tidak ada masalah. Oke. Terus nama ya, jadi nama tamu itu kita lihat dia rapat ke pinggir. Nah, ini kita coba kasih besar dulu kolom nama tamu. Nah, sedangkan di soalnya kita lihat ini ada jarak dari pinggir kayak spasi ya, tapi bukan pakai spasi. Nah, itu jarak indentasinya. Nah, cara mengatur jarak indentasi, kita tinggal blok datanya semua. Nih, baru ada namanya decrease dan increase indent. Ya, fungsi dari decrease indent itu berarti dia menggeser teksnya itu ke kiri. Jadi memberikan jarak ya ke kiri. Kalau ini memberikan jarak ke kanan, increase indent. Nah, seperti ini. Nah, ini saya contohkannya ke kanan, ini ke kiri. Iya, jadi bukan pakai spasi ya, bukan pakai spasi di keyboard, salah. Jadi itu dia menggunakan increase indent. Oke, sudah. Kita sudah selesaikan. Nah, sekarang kita atur lagi ini. Total jumlah rata nilai tertinggi nilai terendah itu ada jarak spasi di kanannya. Oke, caranya sama. Jadi tinggal kita blok. Kita kasih rata kanan dulu. Rata kanan. Nah, baru kita pilih yang decrease indent. Ya, dia mengatur increase indent ya, mengatur dari kanan juga. Ya, oke. Tuh. Oke. Ini sudah terisi, sudah kita samakan dengan soalnya. Oke. Tinggal kita ingin mengisi jadi kita ingin mengisi rumusnya. Bagaimana cara mengerjakan rumusnya? Lebih dahulu kita masuk ke sini dulu. Yang dia minta nama kamar. Ya, nama kamar ini mau diisikan ya sesuai dengan kode kamarnya. Ya, jadi sesuai dengan kode kamarnya. Jika kode kamarnya 4, nanti nama kamarnya harus business. Dan tarif kamarnya juga 200. Oh iya. Di sini saya lupa ya. Ya, saya lupa untuk memberikan satuan harganya, RP-nya. Jadi tinggal kita blok ini. Oke, ini perhatikan ya. Ya, jadi kita blok seperti ini. Oke. Baru tinggal kita pilih di sini accounting number format RP English yang kita sudah setting tadi di regional settingnya. Oke. Kita klik RP. Iya, seperti ini.
Kita lihat, oke, sama kan? Atau bisa juga melalui di sini generalnya kita ganti menjadi akunting. Ya, sama ya. Tinggal tambah koma nolnya di sini. Oke. Ini namanya increase desimal, menambah. Kalau ini mengurangi, decrease ya. Jadi sudah sesuai yang kita yang dicontohkan di soal tesnya. Oke, kembali lagi kita dimasukkan di datanya yang nama kamar dengan menggunakan rumus. Jadi nama kamar ini akan ya berpatokan ke kode kamar. Ya, berpatokan ya. Jadi kalau kode kamarnya 4, jadi nama kamarnya nanti harus business. Terus tarif kamarnya nanti juga itu harus 200.000. Oke, kita masuk dulu ke rumusnya. Rumus yang dia pakai kali ini, dia menggunakan rumus tabel. Ya, rumus tabel itu ada dua. Rumus tabel itu ada dua. Nah, pertama itu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, rumus tabel. Ya, jadi pengertiannya secara rumus tabel itu mengambil data dari tabel lain. Jadi bukan dari satu tabel, tapi dari tabel yang lainnya. Jadi kalau ada data yang kita ambil dari tabel lain, tabel beda, itu dia menggunakan rumus tabel. Itu ada dua, VLOOKUP dan HLOOKUP. Apa bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP? Perbedaannya VLOOKUP dan HLOOKUP itu, kalau VLOOKUP dia nantinya menghitung datanya yang diambil itu dengan jumlah kolom. Nah, tapi kalau HLOOKUP ya menghitung ya jumlah barisnya. Jadi data yang ada di barisnya itu nanti kita akan hitung berapa. Ya. Dia berada di baris berapa, dia berada di kolom berapa. Nah, itu jadi itu bedanya ya. Jadi perbedaannya tidak jauh karena kalau VLOOKUP dia kolom yang kita hitung, sedangkan HLOOKUP dia baris yang kita hitung. Itu saja. Jadi kita masuk langsung implementasinya. Langsung kita kasih contoh. Ya, jadi kita menggunakan rumus apa di sini di tabel proses karena nama kamar yang kita ambil, kita lihat judulnya dulu. Judulnya dia dalam bentuknya kolom ya. Judulnya kita lihat bentuknya kolom. Jadi rumus yang dia gunakan itu rumus VLOOKUP. Kita lihat di soalnya. Di sini kan di keterangannya fungsi tabel VLOOKUP ya. Ini sudah dijelaskan di sini. Fungsi tabel VLOOKUP berdasarkan sel kunci kode kamar. Oke. Jadi rumus pertama itu dia menggunakan VLOOKUP berdasarkan sel kuncinya ya atau kode kuncinya itu kode kamar. Jadi kalau 4 kode kuncinya, kode kamarnya jadi nanti yang akan terbaca nama kamarnya business. Oke, kita menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Jadi teman-teman tuh kita ketik sama dengan. Jadi setiap rumus itu harus diawali dengan sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP ini akan muncul di bawah, tinggal klik 2 kali saja. Oke. Terus kita tinggal baca di bawah ya, lookup value itu berdasarkan sel kunci. Lookup value itu ke sel kuncinya apa? Berarti di kode kamar. Oke. Ya. Bukan kode kamar yang di atas ya, tapi kode kamar yang di tabel inputnya. Ya, ini. Terus di sini ada keterangan di sini dia memakai titik koma. Di sini juga teman-teman kadang rumusnya sudah betul tapi hasilnya salah.
Kadang ada penulisan simbol rumus yang tidak sesuai. Makanya di sini kalau kita tulis rumus, kita lihat di bawahnya ya. Jadi kita lihat, kita baca sesuai ini. Kalau dia memakai titik koma, pakai titik koma ini, titik koma ini. Tapi kalau dia tidak memakai titik koma, dia cuma koma, berarti kita harus sesuaikan. Harus kita pakai koma. Jadi itu hal sekecil itu juga bisa saja terjadi dan membuat masalah ke kita. Oke, kita lihat di sini titik koma, berarti titik koma yang diambil, ya, diketik. Terus kita baca lagi di sini ada namanya table array. Berarti datanya di mana kita ambil. Ya, berarti di tabel lain, table array. Ini tabel array ini, tabel pro ini, tabel datanya kita blok. Cukup dalamnya apa? Kita blok isinya saja, tidak usah judulnya. Oke. Karena kita ambil tabel datanya dari tabel lain, berarti datanya ini harus dikunci dulu. Karena rumus itu nantinya kita tidak mengetik satu-satu rumusnya. Jadi cuma diketik satu, dapat hasilnya, baru dikopi ke bawah. Jadi itulah yang namanya rumus secara otomatis. Kalau satu-satu bukan lagi otomatis, jadi manual. Oke, jadi ini di blok baru dikunci datanya. Ya, dengan menggunakan tombol F4. Kalau dia di komputer PC pakai keyboard, langsung saja ketik F4. Ya, F4. Tapi kalau dia menggunakan laptop, ya, biasa ini harus ada tombol bantunya. Tidak langsung tekan F4, nanti akan terbaca tombol tombol yang di atasnya lagi, fungsi yang di atasnya lagi tombol F4 karena keyboard itu karena laptop itu ada dua juga F4 tapi ada fungsi lainnya di atasnya. Jadi harus ada tombol bantu yang kita tekan. Tombol bantunya itu menggunakan Fn. Ada tombol Fn, Anda tekan baru bersamaan dengan F4. Itu. Dia sudah berfungsi jadi crash ya. Itu menandakan sudah terkunci datanya. Ya, kita lanjut lagi. Ini ada titik koma lagi. Terus ada pilihan lagi call index 6. Berarti ya jumlah kolom. Ya. Jadi dia mau cari dulu ini kolom keberapa data yang kita butuhkan. Ya, jumlah kolom ya. Kita hitung di sini. Kode kamar 1 kolom, nama kamar 2 kolom, tarif kamar 3 kolom. Sedangkan yang kita cari itu nama kamar. Berarti kolom ke-2. Iya. Tulis 2. Terus terakhir titik koma lagi. Ya, terakhir lookup ya, range lookup. Di sini ada true or false. Ya, untuk true-nya itu ada pilihannya. Kita memilih. Kalau untuk true yang kita pilih, dia dapat. Tapi dia nanti akan membaca benar ketika ada kesalahan. Nah, itu true. Sedangkan false itu ketika ada kesalahan di rumusnya, dia akan membaca error. Jadi kita tahu di mana salah kita untuk dari hasil rumus itu. Jadi kalau dia baca error berarti ada kesalahan rumus atau kesalahan data. Ya, jadi lebih baik yang kita pilih itu di false-nya. Ya, false. Klik 2 kali saja. Karena supaya kita tahu ketika terjadi kesalahan pengetikan dia akan membaca error. False ya. Kalau true itu membaca benar. Oke? Sekarang kita lihat lagi di bawah rumusnya sudah range lookup-nya.
Sekarang tinggal balas kurungnya. Tinggal balas kurung. Oke. Setelahnya itu, ini cukup simpel rumusnya ya, sedikit kecil sedikit rumusnya. Jadi mungkin bisa cepat lebih paham. Di sini tinggal kita enter. Kita lihat. Itu. Dia langsung akan membaca sesuai dengan kode kamar yang kita ketik. Jadi 4 bisnis. Kita coba tes ya, apakah rumusnya jalan apa tidak. Kita tinggal pilih di sini. Kita copy dulu rumusnya. Ini ada kotak kecil untuk mengcopy format. Jadi kita bisa copy rumusnya juga di sini. Klik, tahan, tarik. Oke. Sekarang sudah terbaca semua sesuai dengan kode kamar. Jadi kalau 5 dia baca eksekutif, ya. 1 dia baca suite, ya kan? Oke, suite. Ini datanya harus tambah lagi ya. Otomatis akan terganti juga di rumusnya. Itu otomatis. Itulah hebatnya kalau kita memakai rumus, memudahkan. Jadi apapun data data yang kita ambil ada kesalahan, otomatis akan menyesuaikan rumusnya. Itu. Jadi fungsinya yang dia pakai VLOOKUP ya, yang kita sudah kerjakan. Ya. Kita masuk lagi ke ini tipe kamar yang dia mau cari. Di sini kan tipe kamar. Rumus 2 ya. Kita baca dulu ketentuan rumusnya. Fungsi tabel VLOOKUP berdasarkan sel kunci kode tipe. Berarti hampir sama dengan rumus VLOOKUP. Ya. Jadi kalau VLOOKUP dia menghitung barisnya nanti. Jadi kita langsung saja ketik sama dengan ya VLOOKUP. Ya, ini kita klik 2 kali. Sel kuncinya kita lihat. Ternyata sel kunci di tabel datanya itu ada tipe. Berarti harus mengacu ke kode tipe. Iya, sel kunci ya, kode kamar itu. Bukan lagi kode kamar, tapi kode tipe. Klik di sini. Oke. Datanya. Jadi lookup value ya. Titik koma baru sama seperti table array ya. Tabel inputnya. Tinggal gak usah judulnya, tinggal kita klik di sini, blok saja datanya semua. Baru kunci datanya lagi pakai Fn F4 karena kebetulan yang saya pakai ini laptop Fn F4. Oke, sudah terkunci. Baru titik koma. Sekarang kita masuk di rows. Rows ini kan baris, ya row. Tadi kan col, berarti kolom. Kalau rows berarti baris, jumlah barisnya ya ini. Rows index 6 berarti berapa jumlah baris datanya yang kita mau ambil. Ini 1 2. Ya toh 1 2. Berarti ada 2 baris. Datanya karena tipe yang kita mau ambil ya. Titik koma. Kembali lagi kita klik file C ya. Kita klik file C. Baru kita tinggal balas kurung, enter. Itu sudah terselesaikan lagi rumusnya. Oke, klik di sini, tinggal kita copy. Kita coba lihat hasilnya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita tes ketik salah kode, misalnya di sini saya tulis I, bukan 1 ya, I. Enter. Itu maksudnya. Jadi kalau dia tidak ada falsenya, dia akan tidak terbaca itu errornya. Ya. Kalau dia pakai true, berarti dia tetap baca benarnya. Oke, jadi saya kembalikan lagi. Saya ganti 1. Itu error berarti salah ya.
salah data. Enter. Nah, itu. Jadi perhatikan juga cara pengetikan kita. Kita perhatikan cara pengetikan kita. Cara input datanya jangan sampai ada kesalahan. Salah sedikit bisa berakibat rumus tidak akan membaca. Oke. Kita lanjut lagi ke tarif kamar. Ya, tarif kamar sama rumusnya sama dengan VLOOKUP. Iya, saya ketik langsung saja untuk mempercepat. Ya, tarif kamar berarti ini datanya ya, di data proses 1. Data proses 1 itu mengacu ke kode kamar. Klik ini kode kamar, titik koma lagi sama tabel array, ini kita blok. Kunci datanya F4, titik koma lagi, call index, jadi jumlah kolomnya. Berarti dia berada di kolom 1, 2, 3, karena tarif kamar ya, 3. Baru titik koma, false. Nih. Baru dibalas kurung, enter. Oke, sudah dapat 200.000, tinggal kita copy. Setelah kita copy, kita kasih harga satuannya. Klik ini, general, pilih akunting. Oke. Kita mau tambah koma 0 boleh. Ini ya, increase, menambah koma di belakang koma 0. Oke, sekarang tinggal kita lanjut ke rumus selanjutnya, jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran itu kita lihat rumusnya, rumus 4 ya, ini. Lama tinggal dikali tarif kamar. Oh, sangat mudah. Berarti sama dengan lama tinggalnya ini ya, dikali, kali itu bintang ya, bintang kalau kali. Kita tekan bintang. Jadi shift 8 ya kalau di keyboard. Oke. Bintang tarif kamar. Iya, tinggal enter. Nah, itulah jumlahnya. Tinggal kita copy. Oke, sudah dapat jumlahnya semua. Sekarang tinggal kita masuk ke rumus diskonnya. Kita lihat ketentuannya. Nah, ini dia menggunakan rumus logika ya, logika. Ya, rumus logika. Rumus logika. Jadi rumus logika itu ya kita berlogika. Apa yang dia minta itu yang kita inputkan. Ya. Misalnya jika jumlah pembayaran di atas, ini lebih besar ya, lebih besar atau di atas 1 juta. Nah, jadi seperti itu. Dia mau minta, misalnya jika kalau di atas 1 juta, maka nanti yang saya mau isikan apa? Misalnya diskonnya 5%, 10% dari harga. Nah, itu. Jadi kita meminta di sini, menentukan salah satu apa yang kita mau isikan di situ. Jadi itu rumus logika ya. Jadi kita masuk jika, berarti sama dengan if. Ya, itu kalau jika itu if, buka kurung. Terus jumlah pembayaran. Jumlah pembayarannya berada di sini. Jumlah pembayaran. Nah, jika jumlah pembayaran di atas, ya, itu di atas 1 juta, oke, di atas 1 juta, maka 15% dari jumlah pembayaran. Ya, maka titik koma kalau maka ya, ini. Titik koma kalau maka. Ya, maka itu titik koma. Maka 15% langsung saja kali. Dari itu kali. Karena di sini minta dari jumlah pembayaran. Iya, dari. Berarti kali. Dari jumlah pembayaran. Oke. Terus ya, masuk lagi yang dia minta lagi. Ini sudah selesai yang pertama, itu kalau 1 juta 15%. Minta lagi yang kedua. Jika jumlah pembayaran di atas 500.000 maka 10%.
dari jumlah pembayaran. Iya. Jadi ada 2 permintaan ini ya. Ya, jadi masuk lagi rumus selanjutnya, titik koma masuk if. Jadi ada jika ya. If jika jumlah pembayaran ya di atas 500.000, maka diskonnya 10%. 10% dikali jumlah pembayaran. Nah, itu. Ya, 10% dari ya kali jumlah pembayar. Nah, ini terakhir. Selain itu, selain dari ketentuan yang kita sudah masukkan, itu dia tidak akan mendapatkan diskon. Berarti kita 0 ya. Berarti selain dari itu, titik koma, 0. Berarti jika di luar dari ketentuan yang kita sudah tetapkan, ya di atas 1 juta dan di atas 500.000, itu dia akan 0. Ya, kemungkinan di bawah 500.000 nanti dia tidak akan mendapatkan diskon. Ya, itu makanya langsung titik koma penutupnya 0. Jadi selain dari yang kita tentukan tadi, dia akan terbaca tidak mendapatkan diskon. Tinggal balas kurung. Berapa buka kurungnya? Kita lihat 1, 2. Berarti 2 kali. 1, 2. Oke. Enter. Nah, itu. Kenapa ada delaynya? Karena dia 1 juta. Ya, ada tadi kan di atas 500.000 berarti dapat diskon. Tapi dia diskonnya 10%. Nah, kalau ini ada 0. Kenapa 0? Karena tidak memenuhi ketentuan. Karena dia di bawah 500.000. Nah, sedangkan di sini kita isikan di atas semua. Jadi kalau dia di bawah, dia tidak mendapatkan diskon. Oke? Di bawah 1 juta dan di bawah 500.000. Kita klik saja ini baru kita copy. Nah, ini juga 0. 400 ya. Karena di bawah 500.000. Ya, gitu. Oke, jadi ini sudah kita dapatkan hasilnya. Sekarang tinggal kita kasih lagi akunting ini format satuannya. Oke. Jadi dia bukan 0 lagi mendatar ya. Itu artinya kosong, tidak dapat. Sekarang harus bayar. Harus bayar itu rumus 6 ya. Kita lihat jumlah pembayaran dikurang diskonnya. Berarti sama dengan ini jumlah pembayaran dikurang diskonnya. Jadi yang dia harus bayar ya 900.000 karena dikurang dari diskon. Kita copy saja ya. Ini sudah dapat jumlah pembayarannya semua. Oke, ini terakhir kita menghitung total jumlah. Jumlah keseluruhannya. Kita menghitung total jumlah dari jumlah keseluruhan. Ya, rumusnya apa? Rumusnya dia menggunakan fungsi statistika. Ya, sama dengan sum ya, rumus penjumlahan ya. Jumlah keseluruhan itu rumusnya sum. Buka kurung, baru tinggal kita blok dari ini sampai ke sini. Semuanya. Balas kurung. Enter. Itu. Jadi jumlahnya 15 juta sekian. Semuanya totalnya ya. Terus kita cari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata itu kita menggunakan fungsi rumus sama dengan average. Ini kita lihat ini. Average. Klik 2 kali. Kita blok lagi. Sampai sini. Datanya saja. Tidak usah totalnya. Balas kurung. Enter. Oke, ini rata-ratanya 1 juta. Nilai tertingginya max. Pakai max ya. Buka kurung. Enter. Iya, oke.
Terus nilai terendahnya sama dengan min. Kurung. Oke. Enter. Nah, ini kita sudah dapat semua hasilnya. Jadi fungsi statistik itu rumus dasar ya, rumus dasar yang wajib kita ketahui. Yang wajib dan harus kita ketahui. Karena kalau kita membuat sebuah laporan itu pasti ada rumus dasarnya. Bagaimana menghitung total, keseluruhan, mencari rata-rata, mencari gaji tertinggi, nilai tertinggi, mencari nilai terendah, itu rata-rata ya. Itu rumus statistik ya. Jadi rumus yang wajib ditahu, wajib Anda pahami. Oke, kita lihat lagi. Sekarang sudah tidak ada lagi rumus yang kita mau isikan. Jadi rumusnya sudah terisi semua ya sampai sini. Oke, rumusnya sudah terisi semua. Jadi kita tinggal atur sedikit formatnya. Misalnya kita kasih judul dulu ya, judulnya di tengah. Jadi tinggal kita blok cara membuat judul kop ya. Tinggal kita blok begini 2 baris ke kanan berapa kolom. Ya, sampai jumlah kolomnya sampai kolom terakhir. Ini sampai kolom terakhir ya, bukan begini cara bloknya salah. Bukan angkanya. Ini akan terblok semuanya kolom ini. Tuh. Itu salah. Jadi di blok biasa tapi sampai jumlah tabelnya yang kita buat. Baru yang kita klik itu jangan marge and center. Kalau marge and center itu cuma satu baris saja kita blok. Kalau ini kan 2 baris. Jadi kalau marge and center bukan caranya. Jadi dia akan tergabung seperti ini kalau marge and center. Hilang baris keduanya. Saya kembalikan lagi. Dia harusnya klik panahnya baru ada namanya marge cross. Baru tinggal kita kasih center. Ya, itu. Tinggal kita kasih besar 16 ya toh. Karena judul itu harus besar dibanding isinya. Terus kita kasih warna tabelnya nih. Ada kuning, ada biru, itu sangat mudah. Tinggal kita blok saja ini, kita pilih ini. Fill colornya. Kita ganti kuning, di sini kita ganti biru. Oke, di sini juga kuning biru ya, kuning. Ini biru. Oke. Sini juga ada keterangannya ya, biru nih. Oke, ini juga biru. Oke. Terus ini ada sedikit warna juga di judulnya ini. Oke. Nah, ini kita kasih biru. Oke. Ini kita kasih tebal ya, supaya membedakan. Nah, itu. Inilah pengaturan tabel di Excel, sangat mudah ya. Sangat mudah mengerjakan soal tes-tes kerja ya, pada saat kita dites untuk melamar salah satu tempat kerja, apakah di salah satu perusahaan atau salah satu perkantoran. Jadi kalau kita dites minimal ya harus ada dasar ya, dasar sedikit. Walaupun tidak 100% kita kerjakan soalnya, tapi setidaknya ada 80% lah yang bisa kita kerjakan supaya jadi pertimbangan. Tapi kalau 100% juga ya lebih bagus lagi. Artinya benar semua ya, sesuai dengan formatnya. Oke. Saya rasa begitu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Jadi semoga bermanfaat video yang saya buat kali ini untuk teman-teman bisa pelajari
dan bisa menghadapi uji-uji tes kerja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.